Pada video kali ini akan dibahas sebuah soal OSN SMP. Dalam soal, diketahui roda A berjari-jari 40 dan roda B berjari-jari 10. Dihubungkan dengan sebuah tali yang melingkari kedua lingkaran. Jika jarak antar pusatnya adalah 60 cm, maka berapakah panjang tali yang dibutuhkan? Nah, bagaimana cara menemukan panjang talinya? Untuk mengetahuinya, silakan simak video ini hingga habis. Langsung saja kita selesaikan soal seperti ini. Nah, yang pertama kita harus ilustrasikan dulu soal yang dimaksud, di mana diketahui dua buah lingkaran. Lingkaran yang pertama dan lingkaran yang kedua. Kemudian jarak antar pusatnya adalah 60. Kita misalkan, yang besar itu adalah A ya, karena R-nya lebih panjang. Kemudian yang B, kita misalkan R yang 10. Nah, sehingga di sini jaraknya adalah 60 cm. Kemudian R-nya itu adalah 40. Ini ya, 40 dan B-nya itu adalah 10. Kemudian kita akan buat sebuah tali yang melingkari. Nah, di mana talinya itu kita misalkan seperti ini. Nah, dia akan melingkari dari kedua lingkaran itu. Dia akan mirip seperti jari-jari atau gear sepeda. Nah, sehingga untuk menemukan berapakah panjang talinya, yang pertama harus kita pahami di mana garis yang melilit di atas dan di bawahnya itu panjangnya sama X. Nah, sekarang masalahnya tinggal menemukan berapakah nih dari titiknya si A sampai B. Yang di sini ya. Kemudian yang sampingnya juga sama. Dari C sampai ke D. Berapakah jaraknya? Nah, sehingga untuk menemukannya kita harus mencari berapakah luas atau berapakah panjang busur AB. Untuk menemukan panjang busur AB, kita perlu berapakah besar sudutnya. Nah, kalau diperpanjang, dapat seperti itu. Nah, kemudian kita perhatikan. Dalam soal ini diketahui JR-nya kan 10. Nah, ini kan merupakan garis singgung persekutuan luar, di mana titik singgungnya ini pasti besar sudutnya adalah 90 derajat, atau dia selalu siku-siku. Nah, maka dari itu, kalau ditarik garis bantu yang sejajar AC, seperti ini ya kurang lebih, nah maka di sini akan dapat sebuah titik yang lain. Misalnya kita ambil titik E. Kemudian kita ketahui AB panjangnya 10. Nah, di sini agak keliru ya. Kita jangan pakai AB. Karena di sini AB-nya udah dipakai, maka di sini kita ambil PQ misalnya, biar berbeda. Nah, maka dari itu panjang PB kan 10. Maka akibatnya karena PC sejajar BE, maka panjang EC adalah 10. Akibatnya, kalau misalnya R yang A itu panjangnya 40, maka EA adalah 30 atau 40 dikurangi 10. Dan karena sejajar, ini merupakan sudut yang sehadap. Maka panjangnya atau besarnya sudut C sama dengan sudut E. Kemudian kita perhatikan segitiga A, B, E, di mana ini adalah alfanya. Kalau kita cari dengan konsep trigonometri, sin alfa, nilainya adalah depan per miring. Kita ingat, depan itu apa? Kita misalkan nih, ini sudutnya, ini siku-sikunya, maka jelas yang di depan siku-siku adalah miringnya, 60 per 60. Mana depannya? Depannya adalah di depan sudutnya, adalah 30. Nah, maka sin alfa itu sama dengan 1 per 2. Nah, sekarang sin berapakah nilainya? 1 per 2. Nah, maka dari sini dapat nih, alfanya adalah 30. Nah, kenapa bisa? Nanti coba diingat dulu nilai-nilai sudut istimewa di perbandingan trigonometri. Nah, kalau diketahui alfanya 30, maka akibatnya adalah di sini alfanya 30 dan ini 90.
dan kita ketahui besar sudut dalam segitiga adalah 180, maka nilainya didapatkan dengan cara 180 dikurangi 90 dikurang 30. Maka ini besarnya adalah 60 derajat. Nah, kemudian karena dia AC dan BP juga sejajar, maka ini juga akibatnya 60 derajat. Dan karena di sini ya, CB yang di sini, kita misalkan R, dia besarnya sama dengan RBQ, juga besarnya adalah 60 derajat. Hal yang sama juga berlaku di sini. Besarnya adalah 60 derajat. Nah, sehingga panjang talinya kita cari dulu X nih. Cari X. Sini ya. Kita buat cari X. Nah, untuk mencari X, kita perhatikan segitiga EBA. Segitiga EBA. Nah, di sini ada sebuah teorema Pythagoras. Ini X. Di mana nilai X itu sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi dengan sisi tegak kuadrat, X kuadrat. Nilainya sama dengan 60 kuadrat 3600 dikurangi 30 kuadrat 900. Hasilnya adalah 2700. Ini adalah X kuadratnya. X-nya kita ambil. Akar dari 2700 kita ambil. 900 dikalikan dengan 3. Nah, nilainya akar 900 adalah 30. Akar 3. Inilah X-nya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus cari berapakah panjang busur dari si BC. Nah, DC ya maksudnya. Panjang busurnya DC didapatkan dengan cara besar sudutnya di sini. Di sampingnya adalah 60 tambah 60, 120. Maka yang di sampingnya adalah 360 dikurangi 120, yaitu 240. Jadi di sini mencari DC adalah 240 ya. Alfa per 360 dikalikan keliling lingkaran. Pi kalikan dengan D. Nah, sederhanakan dulu nih. 240 bagi 360, 2 per 3. 2 per 3 kita biarkan pi. D-nya kita ambil 40 sama 80. Kita ambil 80. Ini adalah panjangnya si DC. Yang kedua, kita ambil panjangnya PQ. Nah, PQ dengan cara yang sama dapat nih. PQ adalah nih alfanya. Sama dengan 120 dibagi 360 dikalikan pi dikalikan D. D-nya itu adalah nih 10 tambah 10, 20. Nilainya sama dengan, sederhanakan, 1 per 3. 1 per 3 pi kalikan dengan 20. Nah, sehingga panjang talinya itu bisa kita buat sama dengan X tambah X, 2X. Ditambahkan dengan ini, 2 per 3 pi kali 80. Ditambahkan 1/3 pi kalikan dengan 20. Kita ambil X-nya. X-nya itu adalah nih, 30 akar 3. Kalikan 2, jelas, 60 akar 3. Ditambah, nih, 1/3-nya kita faktorkan. Jadi 1/3-nya kita keluarkan. Sisanya adalah 80 kali 2, 160 pi ditambahkan 20 pi. Nah, sama dengan 60 akar 3 ditambah 1/3. 160 tambah 20, 180 pi. Sederhanakan, 60 pi. Atau kalau difaktorkan, 60 dikalikan akar 3 ditambahkan dengan 1 pi atau pi saja. Nah, jadi inilah jawaban yang dimaksudkan. Kalau kita perhatikan, di soalnya adalah A jawaban yang paling tepat. Nah, silakan ya dipahami dengan baik bagaimana cara penyelesaiannya. Di sini kita harus mengingat konsep trigonometri dan beberapa konsep dari Pythagoras agar bisa menyelesaikannya. Nah, silakan disimak dengan baik. Akhir kata, diucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.